Nabi punya kecintaan khusus terhadap Syam yang sekarang Palestina, daerah Palestina, Masjidil Aqsa itu, dan punya kecintaan khusus terhadap daerah yang namanya Yaman. Qala al-musannif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi bidarain amin. Bismillahi kelawan nyebut asmanipun Gusti Allah Ar-Rahmani kang welas asih ing dalem donya lan akhirat, Ar-Rahimi kang welas asih ing dalem akhirat bloko. Jadi beliau memulai kitabnya dengan basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim, karena memang Nabi di dalam hadis menyuruh umatnya setiap memulai segala hal yang bernilai atau baik, beliau menyuruh kita untuk memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Karena itu para ulama di seluruh kitab yang mereka karang pasti awal tulisan akan kita jumpai Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan kitab Quwata. Kitab Quwata ini ada sebagian pendapat mengatakan 115. Itu semua kitab dirangkum di dalam Al-Qur'an. Terus Al-Qur'an itu rangkumannya adalah Al-Fatihah. Al-Fatihah rangkumannya adalah Bismillah. Subhanallah, Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah rangkuman dari seluruh firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang meneruskan Bismillah dirangkum pada satu huruf, yaitu ba. Terus dirangkum lagi pada satu titik, nuqtatul wujud. Satu titik menunjukkan segala itu bersumber pada satu titik, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bismillah ini disebutkan dalam riwayat, man arada an yahya sa'idan wa yamuta syahidan falyabda inda kulli amrin bi bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa yang ingin hidupnya enak dan meninggal dalam keadaan enak, mati syahid, derajatnya tinggi, maka hendaknya dia setiap saat melakukan sesuatu yang baik dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Karena itu ketika memulai pembacaan kitab atau membahas ilmu, semua ulama itu pasti membahas Bismillah. Min adatis salafus sholeh, termasuk kebiasaan orang-orang soleh dulu, kalau membaca kitab pasti walaupun sedikit akan dibahas tentang seluk-beluk Bismillah, keutamaan daripada Bismillah. Sampai di daerah Hadramaut, Tarim sana, itu dijuluki kota 1000 wali, karena memang banyak orang soleh di sana. Dan memang daerah Yaman itu salah satu daerah yang langsung dapat doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi cinta sama Yaman, didoakan oleh Nabi Muhammad. Selain Mekah dan Madinah, Nabi punya kecintaan khusus terhadap Syam yang sekarang Palestina, daerah Palestina, Masjidil Aqsa itu, dan punya kecintaan khusus terhadap daerah yang namanya Yaman. Sampai Nabi mengatakan, Allahumma barik lana fi Syamina wa Yamanina. Ya Allah, beri berkah untuk daerah Syam kami dan daerah Yaman kami. Maka salah satu sahabat mengatakan, wa Najdina ya Rasulullah, doakan juga daerah Najd. Najd itu sekarang Jeddah, Arab Saudi. Ya, maka Nabi enggak mendoakan daerah tersebut. Nabi tetap Allahumma barik lana fi Syamina wa Yamanina. Ya Allah, berikan keberkahan untuk Syam dan untuk Yaman. Terus sahabat itu, ya Rasulullah, Najd wahai Nabi, daerah kami Najd wahai Nabi. Maka Nabi ngomong, hunaka yang butuh kornus syaitan. Dari daerah Najd itu, Jeddah itu akan tumbuh, akan datang dari sana sebuah fitnah, tanduk setan.
yaitu aliran-aliran yang suka membid'ahkan maulid, manakib, kemudian pemelih tahlilan, yasinan, itu dianggap salah kabeh, neraka kabeh, sesat semua. Kalau udah sesat neraka semua. Padahal yasinan sing diwaca yasin, kok iso mlebu neraka itu? Tahlilan yang diwaca la ilaha illallah, tapi kok di neraka. Maka kata Rasulullah, dari sana nanti akan tumbuh yang namanya tanduk setan dari Najd itu. Nah, di hadis sahih ini Nabi memberi doa berkah untuk Yaman, berkah untuk Syam, Palestina. Kalau sekarang ya bukan Palestina ada, termasuk di sekitarnya Suriah, kemudian Lebanon, kemudian Jordan, itu termasuk Syam semua, wilayah Syam itu. Didoakan berkah sama Nabi. Yaman juga sama, didoakan berkah sama Nabi. Loh, katanya berkah, tapi kok di Yaman itu perang. Katanya berkah, tapi kok di Syam, Palestina perang. Makanya, apakah kita berani berarti daerah Syam itu daerah yang tidak ada berkahnya karena perang terus? Daerah Yaman itu katanya banyak ulama, banyak wali, lah kok perang? Mana berkahnya? Nggak ada berkahnya. Malah sinis sama daerah-daerah yang didoakan oleh Nabi. Apa itu Yaman? Apa itu Syam? Loh. Kita itu nggak pernah diajari benci, Pak. Kita itu nggak pernah diajari benci oleh Rasulullah SAW. Nabi yang doakan berkah, kok ada perang? Itu sunnatullah. Sunnatullah, Allah menjadikan daerah yang didoakan berkah oleh Nabi. Dua daerah ini di situ ada konflik, ada perang. Karena memang menjelang akhir zaman nanti akan ada huru-hara, banyak peperangan. Daerah yang paling berkah yang didoakan oleh Nabi pun juga terkena imbas dari sunnatullah, ketetapan Allah, yaitu banyaknya perang. Bukan berarti daerah itu nggak ada berkahnya, sudah didoakan sama Nabi kok. Nah, di daerah Yaman itu banyak orang-orang saleh, banyak para wali. Di sana itu sampai-sampai Nabi di hadis lain nyebut, ja'akum ahlul Yaman, akan datang kepada kalian ahli Yaman. Hum arabku afidatan, mereka adalah orang-orang yang hatinya lembut. Al-imanu Yaman, wal hikmatu yamaniyah. Iman yang sesungguhnya seperti orang Yaman. Subhanallah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah Imam Asy'ari, Pak. Imam Asy'ari itu keturunan dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari al-Yamani. Beliau adalah orang Yaman. Top dengan hadis Nabi. Pengen tahu iman yang sesungguhnya, yang gak melenceng dari imannya Nabi dan imannya sahabat, imannya orang Yaman. Subhanallah, ada orang Yaman, Imam Asy'ari, yang mengajari kita Ahlussunnah wal Jamaah. Imam Asy'ari dan Imam Maturidi dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah kan dua ini. Kalau ada orang dalam akidah, dalam tauhid ngikuti Imam Asy'ari dan Maturidi, salah satu dari itu, itulah Ahlussunnah wal Jamaah. Nabi ngomong, beliau berkata 1400 sekian tahun yang lalu, pengen tahu keimanan yang benar Ahlussunnah wal Jamaah, nggak melenceng dari Nabi dan sahabat Nabi, lihat imannya orang Yaman. Muncul ulama besar dari Yaman, al-Asy'ari. Subhanallah, wal hikmatu yamaniyah, pengen tahu ilmu yang manfaat, maka lihat ilmunya orang Yaman. Subhanallah, di dalam sejarah itu, Pak, Wali Songo itu menurut sejarah itu dari Yaman mereka hijrah ke India, Gujarat, dari Gujarat baru ke Nusantara, jadilah Wali Songo. Ini menurut data manuskrip Keraton Banten dan Cirebon, manuskrip tertua, umurnya 350 tahun, ada yang 500 tahun. Sekarang kan lagi viral ini, wong Yaman, apa imigran Yaman, habaib di celah-celah, masya Allah. Padahal sudah jelas Rosro Islam Kiai Haji Miftahul Akhyar sudah jelas mengatakan nasab Ba'alawi Imam Ubaidillah itu diakui oleh beliau. Sampai-sampai beliau ngomong, kalau nggak ada Imam Ubaidillah kita mungkin nggak tahu apa-apa. Karena memang bahasa Asy'ari ke atas kemarin nyambungnya ke yang ngarang kitab ini, Islam Taufik. Beliau punya guru, Habib Husain Al-Habsyi punya guru, ayahnya punya guru yang ngarang kitab Islam Taufik. Hadratus Syekh bahasa Asy'ari nyambung kepada habaib Bani Alawi.
Itu orang-orang dari Yaman, karena memang sudah didoakan berkah oleh Rasulullah SAW. Nah, masalah kalau ada orang sekarang nggak percaya sama keberkahan orang-orang Yaman, berarti apakah nggak percaya sama hadisnya Nabi? Nabi yang ngomong, ja'akum ahlul Yaman. Kalau nggak percaya nggak apa-apa, terserah. Kalau kami mengikuti para ulama yang soleh, yang mereka jelas keilmuannya, jelas kesolehannya, jelas walinya, Mbah Hasyim, kemudian Rois Am sekarang dan seterusnya, orang-orang daripada kita mengikuti orang-orang yang nggak jelas, yang baru-baru sekarang ini. Nah, karena itu di Yaman itu sudah dipuji oleh Nabi. Iman yang sejati orang Yaman, artinya yang akan bawa mencetuskan Imam Asy'ari dari Yaman. Ilmu yang manfaat dari Yaman. Wali Songo menurut salah satu jalur sejarah dari Yaman, keturunan dari Yaman. Walaupun ada pendapat yang lain, terserah, namanya sejarah itu pendapat beda-beda boleh. Yang penting ada dalilnya, yang penting ada buktinya. Beda pendapat itu boleh. Nabi Muhammad itu lahirnya 12 Rabiul Awal, ada yang mengatakan bukan 12 Rabiul Awal tapi sekian, tanggal sekian. Ada perbedaan pendapat, ada. Biasa sejarah beda pendapat, cuman yang paling kuat 12 Rabiul Awal. Nah, ini orang-orang Yaman yang sudah dipuji oleh Rasulullah seperti itu, ilmunya akan menyebar ke seluruh bumi, ke seluruh penjuru. Mereka tuh kalau baca kitab, Pak, awal pembahasan dibahas Bismillah, padahal sudah setiap baca kitab Bismillah, 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 dibahas terus Bismillah. Kenapa? Karena untuk mengambil keberkahan dengan Bismillahirrahmanirrahim tetap dibahas, walaupun awal kitab, walaupun ngaji kitab ganti 100 kali, awal kitab baca Bismillah, dibahas tentang Bismillah, diulangi lagi keterangan tentang Bismillah untuk mengambil keberkahan dari kalimat yang agung ini, Bismillahirrahmanirrahim. Karena itu Bismillah ini dulu ketika turun itu jatil jibal, gunung-gunung itu sampai bergetar, bergemuruh, bergetar. Saking getarannya, saking bunyinya itu keras, sampai-sampai para sahabat dengar. Bukan hanya sahabat toh, orang kafir Mekah pun dengar gunung ini bergetar karena Rasulullah menerima wahyu turunnya Bismillahirrahmanirrahim. Sampai-sampai orang kafir mengatakan apa? Sahara Muhammadul Jibal, telah menyihir itu Muhammad pada gunung-gunung sampai bergetar semua. Padahal itu saat-saat turunnya Bismillahirrahmanirrahim diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Sampai saking hebatnya Bismillah ini, Pak, nanti di hari kiamat itu kita umatnya Nabi, satu sholat kita itu lebih utama, lebih berbobot dibanding sholatnya orang-orang kaum dulu Bani Israel 1000 kali, 1:1000. Kenapa? Li'anna fi sholati ummati Muhammad Bismillahirrahmanirrahim, karena di dalam sholatnya umat Nabi Muhammad ada bacaan Bismillahirrahmanirrahim, yaitu saat nopo? Saat kula panjenengan maos membaca surat Al-Fatihah. Itu kan ada Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini Bismillah. Kemudian Bismillah ini hukum aslinya adalah sunnah. Hukum aslinya adalah sunnah. Saat melakukan sesuatu, sunnah baca Bismillah. Cuman ada 3 syarat sunnahnya itu. Yang pertama, harus sesuatu yang bernilai atau sesuatu yang baik. Baca Bismillah, sunnah. Kalau sesuatu yang nggak bernilai baik, jorok, contoh jenengan ngilangkan kotoran atau sampah, ngilangno sampah, ngilangno tanpa ceret, ngerok nopo, nggak usah baca Bismillah. Sesuatu yang jorok, yang kotor tidak disunahkan baca Bismillah. Bismillah gua telek, Bismillah buang sampah dan seterusnya, itu tidak disunahkan baca Bismillah karena di posisi kotor.
Kalau masuk masjid bismillah, pakai pakaian bismillah, dan seterusnya. Ini pertama, harus sesuatu yang bernilai, maksudnya bukan sesuatu yang kotor. Kemudian yang ketiga, tidak berupa dzikir murni. Nek murni dzikir nggak usah bismillah. Contoh, jenengan baca subhanallah, subhanallah, itu nggak usah dimulai bismillah sih. Bismillah, subhanallah, nggak usah. Oh, alhamdulillah, bismillah sih. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, nggak usah. Wes asli dzikir nggak perlu baca bismillah. Tidak sunnah baca bismillah. Contoh lagi, jenengan wirid setelah sholat qobliyah subuh, itu kan dianjurkan sama Nabi wirid subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah, dibaca 100 kali. Qobliyah setelah adzan jenengan sholat sunnah 2 rakaat baca itu 100 kali. Maka dijamin oleh Rasulullah tidak akan kesulitan masalah ekonomi, diberi kecukupan, bahkan berkah, bahkan lebih. Ada orang datang ke Nabi, ya Rasulullah, kalau kerja kok gagal terus. Aina anta min tasbihil malaikah? Nah kamu ini gak baca tasbihnya malaikat. Kalau itu baca, kalau kamu baca, rezekimu gak bakalan susah payah, gampang dapat rezeki. Apa itu ya Rasulullah? Bacain sebelum sholat subuh, sholat qobliyah riyen, setelah itu nunggu qomat baca itu subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali. Nah itu nggak perlu bismillah, sunnah itu dibaca. Itu tidak perlu kita awalnya bismillahirrahmanirrahim subhanallah, tidak usah, karena asli dzikir. Nek pancen sudah asli berupa dzikir, tidak sunnah baca bismillah. Paham gini? Syarat yang ketiga, bukan sesuatu yang ada permulaan lagi. Contoh khutbah Jumat, niku kan khutbah pertama selesai duduk, tapi selesainya nggak selesai langsung, ada lagi, mulai lagi khutbah kedua, selesai tapi sementara, mari ngono mulai meneh. Nah sesuatu yang seperti ini tidak sunnah baca bismillah. Jadi pas naik khutbah kedua nggak usah baca bismillah, tidak disunahkan. Begitu juga jenengan mau Quran, tadarus berhenti, duduk ngelak, minum sih, kopi minum sih. Mari ngono mau ceneh, mau baca Al-Quran lagi, tidak perlu bismillah. Kenapa? Berhentinya ini sementara, akan dimulai lagi. Nah, tidak perlu bismillah lagi, langsung baca ayatnya. Nah, sunnahnya itu bismillah dibaca di selain 3 ini tadi. Nah, syaratnya 3 itu tadi, itu baru disunnahkan untuk baca bismillah. Jadi hukum baca bismillah itu aslinya adalah sunnah. Setiap kita melakukan sesuatu hukumnya sunnah. Cuman hukum ini bisa berubah, Pak. Bisa berubah menjadi mubah. Mubah itu nggak dapat pahala. Dilakoni, bukan dilakoni 50-50, podo ae. Ya nggak ada pahala, ya nggak ada dosa, itu mubah. Contohnya apa? Jenengan mau mindah rak atau mindah pakaian, dipindah dari satu tempat ke tempat lain. Ini sesuatu yang mubah. Nek jenengan baca bismillah, bismillahnya hukumnya mubah, nggak dapat pahala. Dari segi bacaan bismillahnya nggak dapat pahala, kecuali jenengan niati dzikir baru dapat pahala dzikir. Kenapa? Karena melakukan sesuatu yang mubah, mindah gelas, teh ke sini, ini mubah hukumnya, nggak ada hukum. Dengan boten pindah ya nggak dosa, nggak dipindah ya nggak dosa. Apa dipindah ya nggak dosa, nggak dipindah nggak dosa. Ini namanya sesuatu yang mubah. Baca bismillah hukumnya jadi mubah juga. Ada lagi yang berubah menjadi makruh, sesuatu yang makruh. Ketika kita baca bismillah saat melakukan sesuatu yang makruh. Contoh yang gampang, yang masyhur terkenal, rokok itu kan hukumnya makruh, walaupun ada yang mengatakan haram, sebagian ulama mengatakan haram, tapi yang terkenal se-Indonesia raya rokok kan makruh, hukum aslinya kan begitu. Nah itu bisa diperdebatkan ya. Nah ketika kita ngerokok, nek maca bismillah malah makruh. Jangan baca bismillah sudah langsung sumet, sedot langsung teh. Tidak perlu baca bismillah. Karena ngerokok itu kalau ambil hukum yang makruh, baca bismillah tambah makruh, double makruh mungkin.
Makruh itu apa? Nek ditinggal lo dapat pahala, nek baca bismillah maka malah nggak dapat pahala. Mau kadang ngerokok ya bismillahirrahmanirrahim, malah kayak itu pahala. Nek ngerokok tok bismillah nggak dibaca, nah malah dapat pahala karena tidak baca bismillah. Itu makruh, maksudnya seperti itu. Atau makruh itu seperti jabut wan, antum wong wanen. Dan ini nyuwun sewu sing wis tuwa. Atau jenong tapi wis berwajah tua. Nah ini wan-wanen. Wan itu kalau dicabut itu hukumnya makruh. Baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, cabut. Malah makruh bismillah. Odo berokok boleh. Kenapa? Karena memang di dalam hadis itu Nabi menyebutkan bahwasanya wanen itu, uban itu adalah nurul mukmin yaumul qiyamah. Kama Nabi SAW. Jadi uban itu nanti dari kiamat itu menjadi cahaya untuk orang-orang yang mukmin. Mosok cahayamu kecabuti, jujubuke kabeh malah gelap ya. Makanya para ulama makruh nyabut wan. Bahkan ada sebagian ulama yang katakan haram. Tapi pendapat lemah. Yang kuat mencabut wan itu hukumnya makruh. Moco bismillah nyabut wan tambah makruh. Gak usah moco bismillah langsung cabut dia. Nah, ada lagi yang apa itu bismillah itu berubah menjadi haram. Hukumnya jadi haram. Apa itu? Ketika melakukan sesuatu yang haram. Apa mabuk sih? Kita berdoa bersama rek. Sebentar lagi kita pesta, ayo kita berdoa bersama menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Apa yang mabuk lalu berdoa? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini double dosanya. Minum arak mabuk dosa besar, baca bismillahnya juga dosa. Bahkan kata ulama, kalau baca bismillah saat maksiat, tahu baca bismillah itu haram, kok tetap diwoco. Mabuk baca bismillah, padahal ngerti bismillah itu haram, nek mabuk, malah tetap diwoco. Maka baca bismillahnya itu lebih besar dosanya daripada maksiatnya. Kenapa? Karena istihza, seakan-akan meremehkan Allah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Langsung pulau ngenyek gitu. Moco bismillah itu jadi dosa yang lebih besar kalau dia tahu. Melakukan yang haram, baca bismillah haram, reti tetap baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim tak maling aku. Nah, dosanya lebih besar daripada perbuatannya karena istihza seakan-akan menghina Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Segala sesuatu yang haram baca bismillah, maka bismillahnya itu jadi haram, dosanya double dosa maksiat plus double dosa maus bismillah. Nah, selain itu maka sunnah tadi itu, sunnah kita baca bismillah di selain hal-hal tadi itu yang makruh, yang mubah, yang haram, kemudian apa? Yang satunya apa? Ada 5 hukum itu. Wajib, ada yang wajib. Wajib ketika kita baca Al-Fatihah itu hukumnya wajib. Bismillah tadi. Nah, selain 4 ini masuk sunnah semua, semuanya sunnah. Jadi saya ulangi, bismillah itu wajib ketika sholat baca Al-Fatihah. Bismillah itu wajib. Wajib dibaca pakai suara. Bismillahnya harus pakai suara sekira telinga kita dengar. Dan semua Al-Fatihah wajib dibaca seperti itu, nggak boleh dibaca dalam hati, nggak sah sholatnya. Termasuk tahiyat akhir yang wajib-wajib itu bacaannya harus didengar telinga sendiri. Nek enten wong sholat diwaca ning ati, bismillah diwaca ning ati, atau Al-Fatihahnya ada sebagian yang dibacanya di dalam hati. Takbir ihram Allah awal sholat itu Allahu Akbar dibaca dalam hati. Saya karetir diwaca ning ati, maka nggak sah sholatnya. Bismillah itu juga sama, harus dibaca pakai suara segera dengar. Nanti akan dibahas di bab sholat, tapi kita singgung sedikit. Ini ada yang wajib yaitu ketika sholat, ada yang apa?
yang haram ketika melakukan maksiat, ada yang mubah ketika mindah-mindah barang tadi itu, ada yang makruh ketika kita melakukan hal yang makruh seperti nyabut uban atau merokok tadi itu. Nah yang terakhir ini sunnah hukumnya, selain 4 ini hukumnya sunnah. Karena itu lebih-lebih Nabi itu mengingatkan kita satu hal yang sangat penting, ini terutama bagi sing nom-nom. Nek kumpul kali bojone aja lali maca bismillah. Terutama sing ape nikah-nikah ya, model-model itu. Sak napa? Kebelet bismillah aja sampai telat. Bismillah jangan sampai dilewatkan. Kenapa? Karena ada hadis sahih. Hadis ini kalau disampaikan dan diamalkan separuh saja dari umat Islam, maka generasi separuh depan umat Islam akan jadi orang soleh. Kenapa? Karena ada jaminan dari Nabi. Kalau ada orang kumpul sama istrinya baca bismillah yang diajarkan oleh Nabi, maka anaknya dijamin jadi anak yang baik. Kalau laki-laki soleh, kalau perempuan solehah, gampang dididik, gampang diatur. Apa bacaannya? Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Apal betul? Mosok makan kawah ora apal ngelodok. Niku harus kalau dibaca kok sampai punya anak. Di dalam hadis sahih Nabi menyebutkan anaknya akan dijaga oleh Allah dari setan, alias anaknya akan jadi generasi yang baik, generasi yang soleh dan solehah. Pokoknya kalau bojone baca itu, masalah jadi anak atau tidak, nek jenengan baca itu dengan niat, nek jadi anak nanti anak jadi anak yang soleh, maka jenengan dapat pahala anak soleh walaupun nggak jadi. Bahkan nanti di surga itu ada kenikmatan, termasuk kenikmatan surga itu apa? Orang yang dulu mungkin di dunia dia belum diberi anak oleh Allah, tapi di akhirat dia diberi anak yang soleh di surga. Apa ada di surga itu melahirkan? Di surga itu bisa punya anak? Ada Pak. Dikira ono, cuman beda prosesnya. Nek ning donya kan ngandung 9 bulan. Mabuk kayak gitu semacam-macam wis. Engko lahiran setengah mati, ditunggu jam 5, tembus jam 5, lho metu-metu. Jaluk disedot, jaluk ditarik, orang metu-metu. Wah, ngele dak karo-karuan. Ya Allah, susah payah. Di surga nanti juga ada orang itu bisa melahirkan. Ketika dia ingin ingin punya anak, di surga nanti diberi anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini riwayat disebutkan di kitab Durrul Mansur. Ada orang yang bertanya sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, innal walada min qurratil ain wa tamamis surur, fahal yuladu li ahlil jannah?" Wahai Rasulullah, orang yang punya anak itu termasuk kenikmatan, termasuk kebahagiaan yang diberikan oleh Allah, anugerah diberikan oleh Allah di dunia untuk hamba-hambanya yang dikasih oleh Allah. Sebuah kenikmatan, sebuah anugerah. Apakah nanti di surga itu bisa punya anak oleh Nabi? Kalau ada orang di dunia dia nggak punya anak, di surga diberi anak oleh Allah, apakah mungkin ada orang bisa lahiran dan punya anak di surga? Maka dijawab oleh Rasulullah, innal mu'mina idza ishtahal walada fil jannah kana hamluhu wa wad'uhu wa sinnuhu fi sa'ah. Kana hamluhu wa wad'uhu wa sinnuhu fi sa'ah kama yashtahi. Nanti di surga itu sesungguhnya orang mukmin ketika menginginkan anak di surga, hamilnya, melahirkannya, wasinnu dan waktunya, waktu hamilnya itu enggak 9 bulan Pak, musuh sangat bulan kesuwen, sakno bojone ning surga ngenteni 9 bulan. Ini fisaah, dalam sekejap kata Rasulullah. Ya Allah, pengen dapat nikmat punya anak ya Allah, nggak ada telat di surga. Di dunia mungkin belum dikasih sama Allah, di surga nggak ada telat, bisa melahirkan di dalam surga, diberi anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan sampai kita punya anak ternyata
malah mengecewakan kita nanti di akhirat. Nah, ketika membuat anak itu prosesnya dari awal, jangan sampai lupa doa yang diajarkan Nabi SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu dibaca sehingga apal, nanti bisa lihat di Google banyak itu. Ini doa yang sudah viral, tapi kadang-kadang nggak viral di amal no. Dungane viral ning Google, ning internet wae. Ya termasuk niki direkam juga kok iso didelok. Nggih. Nah niku kadang-kadang doa ini sudah viral, tapi kadang-kadang yang ngamalno enggak viral. Apalagi sing mantan anyar bernafsu luar biasa, lali bismillah, lali wis tidak pakai bismillah, tidak pakai doa apa-apa. Nah karena itu ini pentingnya kita membaca bismillah, bahkan menjadi jaminan anak yang lahir kalau dari perkumpulan suami istri tadi itu baca bismillah sebagaimana yang diatur oleh Nabi, ini anaknya akan jadi anak yang soleh, bahkan dijamin oleh Nabi. Bukan hadis yang dhaif, bukan hadis yang biasa, tapi hadis sahih. Nabi, hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari, Muslim. Nabi menjamin kalau ada suami istri kumpul baca bismillah, maka anaknya dijamin oleh Rasulullah jadi anak yang soleh atau solihah. Kalau ini diamalkan oleh semua pasangan suami istri, maka generasi umat Islam di depan akan kita songsong generasi yang soleh dan solihah. Muga-muga kula panjenengan dijadikan orang yang sering baca bismillah. Setiap saatnya kita baca bismillah, sehingga tadi itu orang yang setiap saatnya baca bismillah diberi kebahagiaan dunia, dan kalau meninggal dia diberi derajat mati syahid seperti orang-orang yang berjuang di Palestina. Walaupun kita tidak pernah perang, tapi kita bisa mendapat derajat perang dengan apa? Minum bismillah, makan bismillah, pakai tangan kanan, masuk pakai baju bismillah, pakai celana ya bismillah, kemudian keluar dari rumah bismillah, masuk rumah bismillah. Bahkan kalau keluar rumah itu ada doanya tersendiri. Bismillah amantu billah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Itu doa keluar rumah. Barang siapa keluar rumah baca itu, maka dia satu diberi hidayah, diberi lindungan, setan tidak berani ganggu dia di jalan, dan dia selamat, dijamin selamat sampai balik lagi ke rumah. Tidak kecelakaan, tidak ini, tidak itu, tidak ada satupun sesuatu yang menimpa. Nah, sekarang kemarin kan viral, nenek wong liburan, napa niku perpisahan sekolah, banyak kecelakaan, banyak yang meninggal. Kalau baca itu kata Rasulullah dijamin aman. Bismillah amantu billah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Kaki kiri keluar dulu, kemudian sambil baca itu, dijamin sama Nabi aman, balik lagi ke rumah selamat. Nah cuman kadang-kadang kita nggak hafal doane niku. Terus nggak hafal doane, nggak pernah ngelakoni, nggak pernah diamal. Minimal bismillah. Wallahu a'lam bishawab.